Bahasa Indonesia ingin mewawancarai seorang narasumber yaitu kepala sekolah. Sebelumnya, siapakah nama Bapak? Hafiz Kamil. Selanjutnya, berapa lama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah dari tahun 2022 sampai sekarang saat ini ya. Kurang lebih sudah 4 tahun. Oke. Bagaimana perjalanan Bapak hingga sampai di posisi ini? Perjalanan saya awalnya jadi guru biasa gitu di sekolah. Lalu saya guru itu kurang lebih 5 tahun gitu ya. Nah, setelah 5 tahun itu dari tahun 2018 sampai ke tahun 2022. Nah, di tahun 2022 saya diangkat menjadi kepala sekolah sampai saat ini. Lalu apa tantangan Bapak menjadi kepala sekolah? Ya, tantangan saya jadi kepala sekolah kebanyak ya. Jadi tantangannya itu yang diurusi terkait kurikulum, kesiswaan, lalu sekolah, dan bagaimana caranya bekerja sama dengan pihak luar. Jadi tantangannya yang saya hadapi adalah bagaimana cara saya untuk memajukan sekolah yang saya pimpin. Oke, selanjutnya bagaimana cara Bapak menyikapi jika ada murid yang komplain tentang masalah sekolah? Ya, kalau ada yang komplain, yang pertama yang saya sikapi adalah kita menerima komplainannya, menerima masukannya, menerima sarannya, lalu saya akan tanggapi ya yang komplain, yang memberikan saran, nanti kita akan berikan jalan keluarnya seperti apa. Jika berkaitan tentang guru, maka saya akan panggil gurunya. Jika berkaitan tentang yang lainnya, kita akan selesaikan apa yang dia komplain. Baik, Bapak, selanjutnya apa motivasi Bapak menjadi kepala sekolah? Iya, motivasi saya menjadi kepala sekolah adalah bagaimana cara saya memanage, mengatur diri saya pribadi, lalu bagaimana mengatur rekan-rekan kerja, mengatur sekolah. Jadi motivasinya adalah saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apa harapan Bapak terhadap murid di sekolah yang Bapak pimpin? Harapan saya pastinya sebagai kepala sekolah ya, mengharapkan murid-murid saya itu bisa aktif, bisa mengikuti program sekolah dengan baik dan benar, menjadi contoh untuk kalau dia seorang kakak kelas, menjadi contoh adik kelasnya, yang adik kelas bisa menghormati kakak kelasnya, lalu di rumah dia bisa menjadi contoh untuk keluarganya yang lainnya. Apakah ada program unggulan yang menjadi ciri khas sekolah ini? Ya, sekolah yang saya pimpin program unggulannya pertama kita ada tahfiz gitu ya udah pasti. Terus ada program leadership, bagaimana anak didik di sekolah saya bisa menjadi seorang pemimpin yang handal. Lalu ada program juga yang disebut SLP, Smart Life Planning, bagaimana seorang anak didik saya bisa menciptakan role model kehidupannya, bagaimana cara dia menjalani hidup setiap harinya. Bagaimana cara Bapak menjaga semangat guru-guru agar tetap maksimal dalam mengajar? Ya, menjaga semangat guru-guru agar maksimal mengajar. Ya, pertama kita harus memberikan yang terbaik ya. Pertama contoh. Saya sebagai pimpinan harus memberikan contoh kepada guru-guru saya, menjadi contoh yang baik. Bagaimana saya juga harus bersemangat di sekolah. Lalu selain itu kita akan memberikan motivasi ya, ketika dia ada yang nggak semangat ngajar, nggak semangat ke sekolah, kita harus memberikan motivasi. Dan lebih bagusnya kalau lebih semangat lagi guru-gurunya, kita berikan hadiah gitu. Selanjutnya, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa? Ya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman pastinya kita harus menjamin keamanan semua orang yang ada di sekolah ya. Kalau ada masalah harus cepat diselesaikan, jika ada kendala harus cepat diselesaikan, kalau ada perseteruan harus cepat diselesaikan. Jadi untuk keadaan sekolah yang aman dan nyaman tentunya butuh kerjasama, pertama dari saya sebagai pimpinan, lalu ada guru, ada warga sekolah yang lainnya, OB, satpam dan sebagainya. Bagaimana cara kita secara bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah aman, nyaman untuk semua siswa. Baik, berikut apa langkah-langkah yang diambil sekolah untuk mencegah bullying? Mencegah bullying ya, jadi banyak ya langkah-langkahnya. Pertama mungkin kita harus adanya sosialisasi bahwasanya bullying atau menghina orang lain, merendahkan orang lain,
tidak menghargai orang lain adalah bentuk bullying juga ya. Jadi itu kita sosialisasikan bahwa itu semuanya tidak boleh dan tidak ada di lingkungan sekolah saya yang pimpin. Jadi ketika itu ada, maka penyelesaian adalah kita panggil pihak yang membulinya atau pihak yang melakukan bullyingnya. Jadi kita panggil, kita berikan arahan, dan kita lindungi juga untuk korban bulinya. Jadi kita berikan mereka ketenangan, kenyamanan agar mereka tidak trauma menjadi korban bullying gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sekolah beradaptasi dengan perubahan regulasi pendidikan dari pemerintah? Iya, beradaptasinya ya. Jadi untuk yang namanya di dunia pendidikan pasti dinamikanya adalah sering berubah-ubah kebijakan. Dan bagaimana kita menyikapi perubahan dari peraturan pemerintah, maka kita harus tetap melaksanakan program yang sudah menjadi visi misi sekolah. Lalu ketika ada perubahan yang dari pemerintah, perubahan itu tidak sampai merubah program unggulan kita sesuai dengan visi dan misi sekolah. Tetap kita akan laksanakan program pemerintah dengan mengadopsi program visi misi program yang sesuai dengan visi misi sekolah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengatur dan memprioritaskan waktu Bapak sebagai pemimpin sekolah dan sebagai tanggung jawab? Ya, kalau untuk mengatur waktu, saya sebagai pimpinan sekolah, kalian juga sebagai murid. Jadi kita semua harus bisa mengatur waktu kita. Kalau di sekolah berarti kita harus fokus dengan kegiatan sekolah. Kalau di luar berarti kita harus fokus dengan kegiatan di luar. Kalau di rumah begitu pun harus kita fokus dengan kegiatan rumah. Jadi untuk prioritas manajemen waktunya adalah pekerjaan mana dulu yang penting diselesaikan pada saat itu. Jadi skala prioritas lah ya. Jadi ada yang lebih penting di hari itu yang dikerjakan, maka itu yang dikerjakan. Atau ada yang kerjaan yang bisa ditunda besok atau minggu depan, maka itu yang diakhirkan. Jadi kita harus bisa memanage, mengatur waktu kita. Saya sebagai pimpinan sekolah, kalian juga sebagai seorang siswa juga harus bisa mengatur waktu kalian. Nah, selanjutnya, apa sih harapan Bapak terhadap murid di sekolah yang Bapak pimpin? Harapan saya nggak muluk-muluk ya, asalkan mereka bisa belajar dengan baik, lalu memiliki perilaku karakter yang baik, akhlakul karimah gitu ya. Terus mereka bisa taat sama guru dan orang tuanya, terus bisa bersosialisasi dengan sesamanya dengan baik juga. Itu sudah lebih dari cukup yang saya harapkan untuk siswa-siswi yang sekolah yang saya pimpin. Nah, selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi jika ada wali murid atau yang tidak setuju dengan beberapa proker yang ada di sekolah? Bagaimana sih tanggapan Bapak? Ya. Untuk orang tua murid ya yang tidak setuju, itu hal yang wajar. Jadi dimanapun kita akan berada, pasti akan ada kebijakan yang tidak disetujui oleh orang lain. Nah, termasuk wali murid misalkan ada yang tidak setuju. Maka cara yang saya lakukan adalah mengkomunikasikan kepada orang tua yang tidak setuju. Bagaimana baiknya? Jika memang yang tidak setuju lebih banyak daripada yang setuju, maka kebijakan itu tidak usah dilakukan. Tapi kalau misalkan kebijakan yang saya buat hanya satu atau dua orang yang tidak setuju, maka kita komunikasi lagi, kita berbicara lagi kepada orang yang tidak setuju gitu. Jadi kita cari solusi bagaimana ke depannya. Pun kalau mereka bersikeras untuk tidak setuju, karena kan banyak yang setuju. Jadi kebijakan itu akan tetap dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Mungkin kalau ada perubahan, orang tua mungkin maunya seperti ini, ya udah kita rubah sedikit. Mengikuti kemauannya orang tua, tapi tidak menghilangkan kebijakan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Apa saja ekstrakurikuler yang sangat menonjol di sekolah yang Bapak pimpin? Banyak ya, di sekolah saya ada futsal, ada silat, wushu gitu, terus ada tahfiz, ada hadroh, ada robotik, ada renang dan sebagainya. Tapi kalau yang ditanya yang paling banyak peminatnya sudah pasti yang berkaitan tentang olahraga ya, futsal. Nah, terus ada pencak silat, ada bela dirinya, ada pencak silat gitu, ada wushu, dan itu yang paling favorit sudah pasti futsal dan paskibra lah ya. Nah. Baik Bapak, terima kasih telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.